Ya teman-teman, tadi pos datang dan kalau musim Natal ya, jadi Desember biasanya kita dapat banyak paket teman-teman, entah dari sanak saudara, teman-teman, kantor ya. Karena biasanya kantor buat nyenengin pegawainya itu mereka juga ngirim hadiah Natal ya. Kayak kalau di Indonesia Lebaran juga biasanya dikasih juga kan. Biasanya isinya makanan, terusnya coklat, good sign itu apa sih namanya? Kupon ya. Jadi voucher gitu buat belanja ya. Ada teh, ada tuh kan makan makanan kecil kayak gini. Ini coklat. Nah ini ada ini nih apa namanya voucher nih, lumayan banyak ya. Ada pasta. Nah ini voucher nih teman-teman. Ini biasanya nominalnya, aku cek dulu ya. Ya nominalnya itu 100 Swiss franc ya, 1,6 juta, lumayan ya. Bisa dipakai buat apa aja teman-teman. Sama ada minyak. Ini minyak spesial ya, biasanya cold press gitu. Jadi buat bikin salad, dan ini asli dari Swiss dan juga organik. Masih ada lagi ternyata, apa nih? Oh, ada muesli. Pasti kita cek dulu. Oh, Haferflocken, jadi buat sarapan teman-teman. Sama terus ada ucapan terima kasih dari Big Boss ya. Nah, yang ini dari proyek biasanya. Kalau kita ada proyek terus dapat hadiah juga ya. Ini gelas ada Obelix, Asterix dan Obelix. Apa sih mug ya, bukan gelas ini. Wah, sama ada glue wine. Ini buat bumbu untuk bikin, ya ini buat bikin minuman beralkohol sih sebenarnya. Ya, jadi wine itu dipanasin terus masukin bumbu ini. Jadi itu kayak buat winter minuman ciri khas ini ya. Sama danke itu terima kasih. Ada ucapan terima kasihnya. Apa nih? Gantungan kunci ini dari Salesforce ya, karena ini proyeknya juga pakai teknologi Salesforce, jadi biasanya dapat hadiah gitu dari mereka juga. Ya itu teman-teman, hal-hal kecil kayak gini, bukan kecil ini lumayan ya, yang bikin kita betah kerja di sini. Gimana kalau di Indonesia, kayak apa sih biasanya kalau masuk Lebaran gitu atau masuk Natal? Apakah ada hadiah-hadiah juga kayak gini kalau kalian kerja? Yuk lanjut lagi yuk. Ya, jogging lagi. Ya teman-teman, kita ini di samping bank ya. Dan kalau bank itu kalau di sini seperti ini teman-teman. Jadi tempatnya lega banget, terus nyaman ya kelihatannya ya kalau dari luar ya. Ya jadi perbankan itu memang salah satu cabang bisnis yang besar ya di Swiss ya. Jadi kalau kalian ke Swiss ngelihat bank, memang biasanya tempatnya spesial ya. Mereka membuat bank itu nyaman sedemikian rupa gitu. Jadi klien-kliennya, calon bakal klien juga nyaman untuk berlama-lama di sini ya. Ya kemarin banyak yang nanya motor. Di sini banyak motor juga teman-teman. Tapi tempat parkirnya memang khusus ya. Jadi kalian nggak bisa parkir motor sembarangan kalau di sini. Dan kalau namanya motor di sini memang yang modelnya jarang yang bebek ya. Jadi kalau nggak Vespa ya motor-motor kayak begini. Ini kalau ini mungkin termasuknya bebek ya ini ya. Nggak tahu juga nih. Aku nggak ahli motor. Tapi Vespa kayak gini banyak nih di sini. Atau motor besar sekalian. Jadi ada tempat parkirnya khusus ya, motor atau sepeda gitu. Ini kantor balai kotanya Basel ya, maksudnya kantor pusat pelayanan buat masyarakat. Jadi kamu kalau mau perpanjang paspor atau ngurus surat-surat administrasi, lokasinya satu aja ya di sini ya, sentral gitu. Dan pelayanannya bagus banget di sini teman-teman, cepet sekali ya. Dan mereka pakai baju biasa, pakai baju nyantai, jadi nggak pakai baju dinas ya. Karena kalau kalian pakai baju biasa, itu biasanya membuat lebih dekat dengan masyarakat gitu. Aku merasa juga pelayanan masyarakat di Indonesia harusnya pakai baju batik atau baju apa gitu. Jangan seragam yang kesannya punya otoritas gimana gitu. Lebih baik pakaian nyantai aja. Oh ternyata masih buka. Dan di depan kantor balai kota ini ada kampusku ya. Ini salah satu tempat parkir yang ada di pusat kota teman-teman. Dan ini jarang ya parkiran di pusat kota. Kalau di kota besar seperti ini, tempat parkir itu cukup langka ya teman-teman. Kalau sepeda nyantai parkirnya. Salah satu perbedaan antara Jerman dengan Basel itu, khususnya Berlin sama Basel ya, tempat aku dulu tinggal, itu mobil-mobil yang ada di sini itu biasanya bagus-bagus teman-teman. Kalau di Berlin itu rata-rata mobil-mobil murah ya. Tapi kalau di Swiss, di Basel, apalagi di Zurich ya, di kota perbankan banget, itu mewah-mewah mobilnya. Ya seperti yang aku bilang, mobil di sini, mobil polisinya aja Tesla ya. Ya di Basel ini banyak sekali butik-butik kecil ya, apa namanya, UKM ya, unit kerja
menengah gitu, kecil menengah. Kayak ini apa namanya, atelier orang bikin perhiasan juga kecil-kecil kayak gini teman-teman. Dan ini di sepanjang jalan di pusat kota ya. Ada galeri juga. Oh ya, itu di depan kita pusat perbelanjaan khusus barang-barang dari Jepang sama Korea ya. Ini baru ya di sini. Belum pernah kesini aku kayaknya, tapi kapan-kapan kita main ya. Ya cantik banget memang. Basel, walaupun kecil aku suka banget Basel ini. Ya asiknya kota di Basel ini, kota besar di Swiss itu biasanya tokonya memang kecil-kecil gini ya. Jadi asik gitu jalan-jalan, nggak harus ke mall terus atau ke supermarket yang besar gitu ya. Itu yang asik sih, kita bisa jalan-jalan keliling kota, jalan kaki sambil ngeliat barang-barang. Mau shopping juga kita ngirup udara seger gitu ya, nggak di mall. Nih depan kita toko teh ya. Jadi di sini benar-benar spesialisasi banget teman-teman. Satu toko punya spesialisasi barang tersendiri. Jadi nggak mall dengan berbagai macam barang, tapi benar-benar satu toko kecil, butik kecil yang khusus menjual satu jenis produk ya. Kayak misalnya ini toko apa nih, keju. Terusnya ini toko mainan. Wah bagus ya toko mainannya ya. Ini bakal rame banget kalau musim Natal kayak gini karena ada tradisi ngasih hadiah ya, tuker-tukeran hadiah. Jadi anak-anak ini senang banget. Ya kayak lebaran lah. Bahkan toko cupcake gini ya yang spesial juga ya. Cuma satu jenis produk cupcake teman-teman. Dan di depan kita itu toko khusus topi. Coba. Jadi seperti yang aku bilang, benar-benar spesialisasi produknya ya. Jadi mau beli topi, orang ini ahlinya. Bahkan ada tempat kerjanya sendiri ya di belakangnya ya. Tuh, jadi kalau mau reparasi topi juga bisa kamu. Dan ini toko jam bekas yang mahal ya. Ini jam-jam bermerek tapi yang bekas. Jadi kalau teman-teman nyari jam, mau dari segala jenis jam juga ada ya. Patek Philippe juga ada, salah satu jam termahal dunia. Butik-butik klasik kayak gini. Seru kan jalan-jalan di sini? Bahkan ini buat toko buat batu-batu ya, batu-batu alami. Semuanya serba spesialisasi teman-teman. Jadi spesialisasi itu memang kekuatan Eropa ya. Jadi dimana orang-orang itu tidak serba bisa, tapi setiap orang punya spesialisasinya masing-masing. Ya permasalahannya biasanya butik-butik kecil kayak gini memang harganya lebih mahal ya. Tapi orang sini memang lebih mementingkan kualitas banget. Jadi mereka rela bayar mahal demi kualitas yang bagus ya. Ya menariknya toko-toko di sini tuh jam 6 sore itu udah tutup teman-teman ya. Jadi kalau semua tutup itu mereka bisa adil juga gitu. Jadi semua pekerja retail juga punya waktu untuk keluarga ya. Jadi mereka nggak harus kerja sampai jam 9 malam gitu hanya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang pengen belanja gitu. Itu yang aku senangnya di Eropa itu ya, adil gitu. Jadi pekerja kecil pun punya waktu buat keluarga, punya bisa kalau malam bisa istirahat gitu kan. Ini kita lagi di depan rumah orang ya, dan seperti yang kalian tahu, aku udah pernah ceritain ya di sini kotak suratnya itu bisa diakses oleh semua orang yang lewat ya. Jadi kepercayaan masyarakatnya memang tinggi di Eropa ini, di Swiss, cuman di Swiss aja sih kalau ini. Ya teman-teman, sebelum kita masuk ke topik hari ini, jangan lupa kalau kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, tekan tombol like dan tulis komentar dan tekan tombol subscribe tentunya dan notifikasi supaya algoritma YouTube juga semakin menyebarkan video ini sehingga video ini bisa dilihat banyak orang dan semakin banyak orang yang merasakan manfaat dari video ini ya. Ya teman-teman, jadi sebenarnya zaman-zaman sekarang ini itu zaman yang salah satu yang paling baik ya buat kehidupan manusia sebenarnya. Teknologi, informasi, teknologi kesehatan, orang yang kelaparan udah berkurang. Tapi masih banyak aja yang mengeluh gitu. Tapi namanya mengeluh ya, dari zaman dahulu sampai zaman sekarang selalu aja ada orang yang nggak puas ya. Itu wajar gitu. Tapi kalau dilihat dari segi teknologinya, tingkat usia gitu kan, kenyamanan hidup, udah jarang perang di banyak negara gitu kan. Masih ada tentunya, tapi jauh lebih berkurang dibandingin zaman dulu ya. Jadi sebenarnya lebih sedikit alasan kita untuk mengeluh gitu, karena kita kalau dibandingin dengan orang-orang di zaman dahulu, ini sekarang kita udah ada gitu kesempatan itu banyak sekali ya. Kesempatan orang untuk usaha mandiri,
itu udah lebih besar gitu. Ya, perkembangan teknologi dan perkembangan informasi ini tentunya membuat banyak sektor bidang usaha yang juga tutup ya. Tapi dari tutupnya bidang usaha, satu usaha, muncul ide-ide bidang usaha lain gitu ya. Kalau orang bilang ya teknologi sebenarnya memakan tenaga kerja gitu, itu mereka apa ya? Mereka tuh sebenarnya orang-orang yang selalu mencari alasan kenapa dirinya kehidupan dia nggak bagus ya. Karena perkembangan seperti ini itu udah dari zaman dahulu selalu ada teknologi yang hidup, teknologi yang mati gitu ya. Jadi kita memang harus dinamis teman-teman, nggak boleh stay di suatu zaman gitu ya. Kita harus bergerak dinamis. Sorry, istriku nelpon ya bentar ya. Ya, istriku lagi sama temennya ya, sama anakku. Jadi aku sempetin buat jogging. Dia selalu nelpon kan, makan apa malam ini gitu. Cuman aku nggak bisa belanja karena aku lupa bawa dompet ya. Ya, jadi teman-teman jangan cari alasan buat mengiyakan ketidakberhasilan kalian gitu ya. Lebih baik kalian dinamis, selalu ikuti zaman, cari kesempatan-kesempatan baru, karena di setiap zaman selalu ada kesempatan baru yang muncul ya. Mungkin beberapa kesempatan mati buat orang lain, tapi kesempatan baru muncul buat orang lainnya. Jadi jangan stay di suatu zaman, jangan berpikir dunia ini harus selalu seperti ini ngikutin kalian, tapi kalian harus ngikutin perubahan yang ada ya. Kalau enggak, kalian bakal jadi kelompok yang kalah mungkin ya, karena dunia selalu berubah gitu, dan dunia nggak akan ngikutin kalian harus ngikutin ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi ya, di Eropa itu mereka menang karena mereka biasanya spesialisasinya sangat kuat ya. Jadi mereka belajar dan fokus di suatu bidang. Sebagai contoh, bahkan jualan pizza pun ya, di Basel ini aku baru lihat ada toko satu buka di dekat rumahku, dan tokonya itu sebenarnya konsepnya nggak beda jauh dengan konsep yang udah ada ya. Jadi mereka menjual pizza gitu. Toko pizza itu udah banyak sekali ya, kayak orang jualan bakso di Indonesia ya. Tapi mereka tetap sukses teman-teman, karena mereka fokus, mereka resepnya tuh lebih bagus daripada resep-resep toko pizza yang lain, dan klien pun datang gitu kan. Jadi itu kalau kalian mau beli pizza di situ, itu tetap ngantri lama ya. Walaupun pizza udah ada sejak zaman dahulu kala di Eropa ya, dan toko-toko pizza banyak sekali, tetap aja kalau kalian bisa fokus di suatu bidang dan kalian bisa bikin sesuatu yang lebih baik daripada orang lain gitu kan, karena kalian giat selalu memperbaiki produk kalian, itu maka kalian juga bakal berhasil ya sebenarnya ya. Jangan takut karena walaupun suatu bidang itu sudah sangat dominan, sudah banyak, terus kalian bilang wah sudah terlambat gitu. Nggak ada kata terlambat. Contohnya tadi seperti orang yang jual pizza itu ya, yang aku ceritain ya. Namanya Vito, itu terkenal banget di Basel. Dia mulai dari food court gitu, tapi karena resepnya bagus, itu sekarang jadi pizza nomor 1 di Basel ya. Dan untuk bisa menjadi yang terbaik teman-teman di bidang kalian, itu emang harus sesuatu yang benar-benar kalian sukain ya, benar-benar passion kalian gitu. Jadi makanya kalau kalian memilih jurusan kuliah atau memilih suatu bidang yang pengen kalian spesialisasiin, itu kalian harus berorientasi bukan kepada uang teman-teman, tapi benar-benar harus ngelihat apa yang kalian suka gitu. Jangan bekerja untuk uang, karena kalau kalian bekerja untuk uang, kalian bakal dapat uang, tapi hidup kalian belum tentu bahagia ya. Jadi selalu prioritaskan kebahagiaan dan passion kalian di atas uang ya. Karena mungkin walaupun uang kalian nggak banyak, tapi kalau kalian bekerja di suatu bidang yang benar-benar kalian suka, itu kalian jauh akan lebih bahagia daripada orang yang punya banyak uang tapi bekerja hanya menunggu waktu selesai kerja, tapi mereka dibayar besar misalnya ya. Dan untuk mencari passion ini kalian nggak perlu buru-buru ya. Zaman sekarang ini teknologi kesehatan itu sudah luar biasa bagusnya. Usia rata-rata hidup tuh sudah sampai 90, 80, 90 ke atas, itu sudah hal yang biasa di Eropa ya. Dan di Indonesia pun juga bakal begitu, kurasa ya. Kedepannya bakal semakin naik tingkat usia hidup. Makanya nggak perlu terburu-buru. Makanya juga aku, walaupun usiaku waktu itu 30, aku tetap mulai kuliah S1 karena jurusan yang udah ku selesaiin itu bukan bidangku ya. Karena jurusan yang udah ku selesaiin kayak ilmu politik, ilmu ekonomi, itu bukan apa ya, passionku gitu. Itu masih aku masih nyari-nyari, belajar sini, belajar sana, tapi itu bukan
passionku 100%, makanya aku tetap nyari gitu kan. Makanya akhirnya walaupun udah usia 30 ke atas, aku tetap kuliah informatik, dan akhirnya aku menemukan salah satu bidang yang sampai sekarang aku kalau kerja di bidang informatik itu nggak bosen ya. Aku bisa coding berjam-jam, bahkan sampai 6 jam, sampai lupa makan gitu kan. Lupa istirahat, karena aku benar-benar menikmati, sangat enjoy dengan apa yang aku lakuin. Itu kuncinya teman-teman. Kalau kalian udah enjoy dengan apa yang kalian lakuin yang bisa membawa uang, maka hidup kalian itu udah apa ya, udah upgrade banget gitu. Bayangin kalau kalian harus kerja untuk bertahan hidup, dan itu kerjaan yang kalian lakukan itu nggak kalian sukain. Wah, itu benar-benar double ngenes ya sebenarnya. Jadi selalu prioritaskan passion kalian di atas uang ya. Ya, aku tahu pasti banyak yang bilang, ya kalau kepepet gimana? Ini maksudnya secara jangka panjang tentunya. Tentunya ada masa-masanya kita kepepet, harus kita ngelakuin day job atau job yang mungkin nggak kita sukain, tapi hanya untuk bertahan hidup. Tapi kalau kalian berpikir secara jangka panjang, coba selalu pikirkan apa yang kalian benar-benar sukain teman-teman ya. Ya, orang-orang yang sukses di dunia ini semua rata-rata seperti itu ya, itu passion dia. Apalagi kayak Steve Jobs gitu pernah bilang, katanya jangan berhenti mencari sesuatu yang kalian benar-benar suka gitu. Jadi terus mencari aja, jangan stop gitu, jangan takut umur, jangan takut. Kalau kalian mencari, insya Allah adalah kesempatannya ya, terbuka jalan itu. Ya, sekali lagi kenapa kalian harus fokus di suatu bidang, spesialisasi di suatu bidang, karena zaman sekarang ini persaingannya udah cukup ketat ya. Jadi kalau kalian nggak bener-bener mahir di satu bidang, bener-bener top di suatu bidang, itu kalian akan susah bersaing dengan orang lain gitu ya. Jadi daripada bisa di banyak hal, lebih baik bisa di suatu hal dan fokus untuk hal itu ya. Orang yang berhasil itu biasanya orang yang konsisten, walaupun saat dia fokus di suatu bidang itu mungkin belum booming, tapi karena dia terus fokus, dia terus mengasah produk yang dia punya, itu nanti akhirnya suatu saat bakal boom gitu ya. Sabar dan terus fokus pada hal yang kalian suka, yang benar-benar kalian suka. Kalau kalian merasa itu bukan bidang kalian, terus mencari ya, jangan putus asa. Ya, masalahnya zaman sekarang itu juga nggak mudah ya sebenarnya. Banyak sekali hal-hal baru yang bisa mengalihkan perhatian kalian gitu, distraksinya banyak juga ya gitu ya. Jadi susah kadang untuk menjadi fokus gitu. Makanya buat orang-orang yang bisa fokus di suatu bidang, kalian bakal jadi pemenang gitu. Karena zaman sekarang ini banyak sekali benar-benar pengalihan fokus kalian, seperti misalnya main game gitu ya. Aku juga bisa kuakui, aku juga sering terdistract gitu kan, karena Mobile Legend itu bener-bener pembunuh waktu banget sebenarnya ya. Aku akuin, aku bisa ngurangi main, bisa ngontrol waktu gitu, tapi kalau bisa dihapus gitu, aku kadang uninstall terus install lagi, uninstall gitu. Sekarang udah aku uninstall lagi ya. Jadi sebenarnya bahaya banget gitu kalau kalian masih dalam berjuang mencari sesuatu yang kalian suka, terus kalian terdistract dengan hal-hal seperti itu ya. Jadi sosial media itu kalau kalian nggak menggunakan dengan bijak, itu bakal jadi pembunuh masa depan kalian nomor satu teman-teman. Apalagi buat anak-anak muda sekarang ya, distraksinya tuh banyak sekali, dari mulai Netflix, dari Mobile Legend, game-game online, sosial media, vlog-vlog yang nggak penting, terusnya acara-acara hiburan yang nggak bermanfaat di TV gitu kan, terus prank-prank nggak jelas gitu. Jadi kalian harus benar-benar fokus, cuman kalian yang bisa megang masa depan kalian sebenarnya ya. Selain berdoa, kalian juga harus cuma kalian maksudnya yang bertanggung jawab atas masa depan kalian. Jangan buang-buang waktu kalian untuk hal-hal yang nggak penting beneran. Kalau kalian mau sukses tentunya ya, kalau kalian mau menjadi orang yang di atas rata-rata gitu. Kalau kalian mau stay di bawah, menjadi orang yang rata-rata, ya hiduplah seperti orang rata-rata biasanya gitu. Tapi kalau kalian mau sukses, kalian mau menjadi orang yang di atas rata-rata, kalian juga harus hidup seperti orang di atas rata-rata gitu. Kalau kalian mau punya penghasilan di atas rata-rata, jadilah orang yang di atas rata-rata, itu kan simple aja sebenarnya triknya kan. Oke teman-teman, udah banyak sekali aku ngomong ya, semoga bermanfaat itu ya kata-kataku itu tadi ya. Tentunya aku nggak serba tahu teman-teman, tapi ambil yang baiknya aja, buang yang buruknya gitu kan. Setiap kalian punya pengalaman masing-masing, tapi ini aku berkata berdasarkan pengalamanku. Yaudah, itu aja, yuk kita jalan-jalan lagi sebelum malam banget ya, jogging lagi. Ini zona pejalan kaki ya sebenarnya, jadi nggak boleh ada mobil yang masuk kecuali waktu-waktu tertentu. Waktu-waktu misalnya orang harus, nih ada tulisannya ya. Kayaknya orang yang punya toko di sini boleh masuk, tapi nggak
Ini nggak terbuka buat mobil umum ya. Ini bangunan utama Universitas Basel, teman-teman. Kalau kampusku tadi yang kutunjukin tadi ya, tapi ini bangunan utamanya. Nih teman-teman, kutunjukin karya seni orang sini yang aku suka ya. Dan ini sama nih, ini spesialisasinya dia bikin apa nih ya, lukisan tapi di atas batu teman-teman. Itu batu ya. Jadi batu-batu pipih kayak gitu, terus dia lukis, terus dia susun sedemikian rupa, jadi ada bentuknya. Ini nih, ini hasil dari dari spesialisasi dan ketekunan mengasah kemampuan kalian ya di suatu bidang. Biasanya untuk menemukan passion kayak gini nih butuh waktu lama teman-teman. Kalian nggak langsung tahu gitu. Dan ini jadi orang yang cukup terkenal di bidang ini ya. Dan ini dijual cukup mahal juga teman-teman ya. Ini tokonya di dekat kampusku di Basel. Ini ada kartu namanya, kita lihat yuk. Tuh, toko online-nya Audrey Marty ya. Lanjut jogging. Entah kenapa hari ini aku banyak energi ya teman-teman ya. Mungkin kalau kita ngomongin hal yang positif itu secara langsung energi kita meningkat ya, energi di badan kita ya, bisa jadi loh. Ya udah teman-teman, sampai di sini dulu aja video ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian sehat selalu dan sukses. Aku doain buat kalian semua ya. Udah, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Bye.